ya baca buku apa gitu? Dari apa? Loh, bukannya hari ini presentasi? Masa ya? Coba kita lihat kalender. Oh iya, presentasi. Oke, selamat siang semuanya. Iya. Semua nih, selamat siang semuanya. Ya. Nah, kali ini kami akan membacakan dan menjelaskan sedikit tentang buku yang kami buat. Nah, buku ini berisikan berbagai macam materi. Tidak sih, cuma 2 macam. Yang pertama itu ada limit dan penjelasannya. Yang kedua ada turunan dan penjelasannya. Yang ketiga ada aplikasi limit dan turunan. Dan yang terakhir kami akan memberikan sedikit contoh soal. Nah, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 3 atau 4. Perkenalkan, nama saya Shirley. Saya Edward. Saya Sabrina. Saya Astor. Mari kita mulai. Oke, jadi di sini Math. Mental. Mental. M-A-T-H. Artinya apa? Baca. M itu apa? M itu adalah mental. A itu abuse. T itu to. H itu human. Jadi mental abuse to human. Woi, mantap. Weh. Sudahlah, sudah. Aku dia pegang. Sen, jelaskan Sen. Maskot. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang limit. Jadi apa itu limit? Limit itu adalah suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi biasa bisa dibilang limit adalah nilai terdekat fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Limit itu terdiri dari limit kanan dan limit kiri. Nah, kita lihat contoh soal misalkan Y sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2. Itu bentuknya tuh begini gitu. Kalau bisa digambarkan dalam grafik begitu. Nah, coba kalian masukin X-nya itu sama dengan 2 ke persamaan ini. Dapatnya berapa? Warna. Loh, berapa dong? Mana sih? Mana? Yang dapatnya 0 per 0. Nih, kalau kalian masukin ke persamaannya X sama dengan 2, jawabannya 0 per 0 kan? Oh, belum kan? Nah, coba kalian masukin X sama lagi tuh soalnya. 0 per 0. Nah, 0 per 0. Gila sih. Oh, dari uang guru juga ya? Iya. Nah, jadi kalau misalnya kalian masukin itu dia punya itu, jadi grafiknya itu kalau di dalam bentuk grafik itu seperti ini. Nah, terus di sini tuh ada bolong. Kenapa bolong? Karena dia 0 per 0. Karena harusnya kan Y-nya tuh dapat kan nilainya misalnya 2 ke 4, tapi ini malah 0 per 0. 0 per 0 tuh apa? Nggak tahu kan kita kan? Nah ya. Jadi kalau kita perbesar dia punya grafiknya, terus kita tarik garis, kan garis nih. Garis kan punya titiknya banyak-banyak kan? Nah, ditarik begini, ini. Nah, dari kiri itu yang ini, dari kanan tuh yang ini. Nah, kalau misalnya kita gambarkan dalam tabel, nanti jadi begini. Jalan. Kemudian untuk bilangan yang mendekati 2 dari kanan itu akan menghasilkan fx-nya itu 4, dan yang artinya itu menunjukkan angka 4 ketika x mendekati 2 dari kanan. Jadi kayak kita lihat di ini tabel. Kalau kita lihat di tabelnya, kalau kita ambil x-nya itu 2, dia dari kiri itu akan mendekati 4, dari kanan itu juga akan mendekati 4. Nah, habis itu Maka bisa disimpulkan. ya. Ini. Ini sama nih. Oh ya sudah masuk ke sini. Jadi bisa kita simpulkan kalau nilai fx dari limitnya itu adalah 4. Karena dia dari kiri itu sama dan dari kanannya itu sama. Nah, sesuai syaratnya limit sebuah fungsi punya limit kalau limit kiri dan kanannya itu sama. Jadi intinya gitu. Nah, jadi kalau misalnya memang
Dari kiri dimasukin X-nya 2, ternyata yang ininya bukan 4. Yang ini 4, berarti itu bukan limit. Jadi bisa dikerjakan tuh. Jadi bisa dikerjakan berarti. Nah, terus ada beberapa sifat-sifat limit fungsi. Bisa dibaca lah nih. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri. Sebenarnya tidak terlalu dipakai juga dalam pengerjaan soal. Karena yang paling penting tuh substitusi, faktor, garis bawah. Nah, cuma itu aja. Sudah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi turunan. Pegang bawah. Lebih. Nah, kalau berbicara tentang turunan, itu tuh dia punya kaitannya tuh nggak jauh dari konsep limit. Karena pada dasarnya turunan itu tuh asalnya tuh dari mana? Dari limit. Nah, terus mungkin kalian bertanya-tanya kenapa dari kok limit bisa jadi turunan? Kan dia punya rumusnya kan beda jauh tuh, ya kan? Nah, di sini tuh kita misalnya anggap aja itu Lanjut. dia punya grafiknya tuh seperti ini kan. Nih, pertama bikin kayak gini kurva, kasih titik terus kasih ini. Nah, ini ada titik A sama B, dia mau motong kan? Dia mau motong. Nah, terus ini tuh X, ini X tambah H, jadi anggap sini tuh dari sini tuh H. Dia kan konsepnya sama. Ini juga pasti sama, fx tambah x plus tambah h juga. Nah, terus kalau misalnya ini kita kurangi ini, apa yang terjadi? Jadi ada perubahannya. Nah. Ada perubahannya. Nah, jadi itu terdapat garis lurus yang memotong kurva fx, yaitu ini si A sama B. Nah, kita ini mau cari gradiennya. Gradien itu apa? Kemiringan garisnya. Jadi kayak gini. Nah, untuk mencari itu ya ini y kurang x, delta y kurang delta x. Nah, terus kita masukin lah y2 sama y1, x2 sama y1. Yang mana y2 itu yang ini, terus y1 itu yang ini. Nanti dapat rumusnya jadi begini. Bawa maju. Rumus sendiri Pak. Nah, habis itu kan sudah dapat nih rumus begini kan. Nah, ternyata kalau misalnya kita kurangi, misalnya dia punya B-nya tuh mendekati ini, dia punya garis itu malah beda kemiringannya. Jadi makin begini, dia malahnya cuma menyinggung kurvanya aja, nggak memotong. Awalnya kan mau motong, jadinya cuma menyinggung. Karena gradiennya udah beda. Nah, terus misalnya gini, kita punya soal, dia punya fungsinya itu persamaannya itu 3x. Nah, 3x, terus mau cari turunannya. Kalau kita belum tahu yang ini, yang metode kepakatan, pakai metode limit, itu tuh kayak konsep itu kan gradien kan. Nah, kan rumus gradien itu kan mx plus c kan. Nah, kalau 3x berarti berapa? M-nya kan 3. Sedangkan kalau berbicara tentang turunan, kita kan mencari gradiennya kan secara tidak langsung kan. Berarti langsung aja M-nya kita ambil 3 kayak gitu. Begitu pula dengan konsep-konsep yang lainnya. Nah, terus ternyata juga ada metode lain yang lebih gampang dari metode limit, yaitu yang ini metode kepakatan NaX pangkat N-1. Nah, rumus ini tuh sebenarnya juga turun, dia tuh hasil jabaran dari ini, tapi dengan konsep yang berbeda lagi. Nanti ada sigmanya, ada kombinasi-kombinasinya gitu, ada faktorialnya, nanti bisa dapatnya begini. Nah, setelah itu nanti dapat tuh kayak gini. Tapi karena kita nggak belajar, nggak ngarah ke situ, langsung aja ada rumus yang begini. Nah, setelah itu turunan tuh ternyata ada juga yang soalnya tuh
dalam kurung, misalnya 3x/1 dalam kurung 45. Nah, aturan rantai namanya itu digunakannya. Itu tuh cara pekerjanya tuh nggak boleh sembarangan kayak yang ini. Harus dimodif sedikit dia punya rumusnya. Nah, kayak begini. Apa ya? H absurd X ya sama dengan ya pokoknya itulah. Kalau di dalam dirumuskan tuh agak susah, tapi inti dasarnya itu mirip, cuma nanti dia punya dalamnya juga nanti diturunkan, nanti dikali sama itu. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti bisa kita coba contoh soal biar nanti bisa lebih mengerti lagi. Gampang aja mas soalnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi turunan dan limit. Nah, sebenarnya apa sih gunanya kita untuk belajar turunan dan limit? Ternyata turunan dan limit itu juga dipakai di kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya yang pertama itu digunakan dalam membuat konstruksi bangunan. Nah, jadi ya dia akan membuat turunan itu digunakan dalam membuat model bangunan. Biasanya kalau misalnya dalam konstruksi bangunan itu kan kita mau cari misalnya dalam tanah ini tuh luas maksimal yang bisa kita bangun itu berapa, ya kan? Makanya kita nanti pakai yang namanya yang titik stasioner itu kan, nanti dapat tuh. Nah itu nanti baru bisa kita lihat luas maksimum itu segini, luas minimum itu segini. Itu digunakan dalam konstruksi bangunan. Nah, selain itu juga untuk menghitung momen pada konstruksi balok sederhana dengan beban segitiga. Nah, selanjutnya mencari reaksi pengeletakan pada konstruksi balok overstack dengan beban merata. Lalu yang kedua digunakan dalam model transportasi. Nah, ini agak sedikit menarik. Jadi dalam pembuatan kereta api, modelnya harus mempertimbangkan kecepatan, aerodinamis dan lainnya yang mana melibatkan turunan. Begitu juga dengan pembuatan pesawat. Jadi pesawat menggunakan konsep turunan. Terus yang ketiga, itu digunakan dalam dunia penerbangan. Turunan digunakan untuk menghitung percepatan dan jarak yang dialami pesawat agar tidak hilang arah atau di luar navigasi tower bandara. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu digunakan dalam bisnis. Nah, jadi kalau kalian mau bisnismen, ya kuasailah materi ini. Nah, yang pertama untuk mencari nilai maksimum dan minimum dalam sebuah perusahaan. Terus yang kedua, turunan bermanfaat untuk menghitung keuntungan maksimal dengan fungsi produksi yang kita miliki. Jadi kalau misalkan kalian memiliki bahan-bahan yang Ya kayak di soal itu kayak kita mempunyai bahan dengan fungsi misalnya kayak 3x kuadrat nih satu. Nah, maksimumnya kita akan mencari nilai maksimumnya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu digunakan dalam bisnis, yaitu memperkirakan produksi agar tidak rugi. Jadi kalau misalkan kalian membangun sebuah bisnis, jadi nilai turunan itu bisa berfungsi memperkirakan produksi agar kalian tidak mengalami kerugian. Terus yang kelima, yang terakhir, yaitu digunakan dalam pengukuran suatu tempat. Dengan turunan dapat ditentukan ukuran yang cocok dalam menghasilkan luas maksimal, sama yang kayak atau bilang tadi. Kalau misalkan ya luas tanah, luas maksimum yang dapat kita bangun dan luas minimumnya. Terus untuk pembuktiannya, coba kerjakan soal di halaman berikut ini. Jadi kami sudah menyiapkan beberapa soal. Oke, jadi yang bisa jawab nanti dapat lembek. Betul nggak? Aku udah giving sama itu belum beri. Nanti soalnya back at one. Oke, jadi soal yang pertama catat ya, jawabannya soalnya. Bentar, Soal yang pertama sudah
Lupa. Oke, jadi soal yang pertama, Nanti besok. fx sama dengan dalam kurung 2x min 4 pangkat 5. Apa? Fx sama dengan Hebat. dalam kurung 2x min 4 pangkat 5. Dia. Astaga, sebut. Iya, Iya, cari turunan ya, sama cari turunan. Meli sudah jawab 22 X min 4 dengan Pak Ar. Katakan dong. Tadi Meli dulu, tadi Meli dulu. Tunggu, berapa? 22 X min 4 dengan Pak. Oh, Meli. Oke, aku akan menjelaskan. Jalan. mau menjelaskan Meli. Mau Oke, menjelaskan ini ini sudah dijelaskan, sudah dijelaskan. Yang sudah jawab? Kalau misalnya yang jawab, bisa jawab, bisa jelaskan. Nggak usah. Oh, 2x min 4 tapi 2x min 4 kan itu banyak. Ngomong batu. Oh iya. Sekilas dia bagus banget. Ada orang. Paham Mas Ferdi kan? Kerja baru. Iya, paham ya. Gak usah dijelasin lagi kan? Iya. Berapa kali dulu? Turunan dari jalan dua. Jadi nanti harus diulang ini. Nah, kalau misalnya ininya pangkat 2, biasanya dalam jawaban soalnya itu nggak kayak begini, harus dijabarkan dulu untuk masuk. Coba jawabannya toh. Mau siapa mau kali? Fx sama dengan dalam kurung 4x pangkat 3 min 3 x kuadrat kubik min 3 dalam kurung kubik 2x kuadrat plus 1. Oh, jangan begini Mon. Yang ini Ya, jadi turunan juga ada Sudah sifat-sifat turunan. gampang loh ya, cuma segini loh prosesnya. Jadi ada sifat-sifat turunan untuk perkalian sama pembagian. Wes ya, Meli dapat 1. Terkenal dapat Iko dari saya. dapat Iko ya dapat 7. Oh ya, kalian tuh yang kelompok itu dimatiin lagi. Dia kasih juga lima tuh, dimatiin lagi sama Ada sekolah terbarunya nih di kelas bisa jadi Iko. Kalau kecil. Pada